Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafika Ziza Ismesa Putri dari kelas 5B dengan NIM 22272000044. Pada video kali ini saya akan melakukan video pembelajaran dengan kelas 5 pada tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana semuanya? Sudah sarapan belum nih dari rumah untuk sekolah hari ini? Ya, karena sarapan itu sangat penting ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari, kita harus selalu untuk sarapan karena ya nantinya saat kita menjalani hari kita lebih bersemangat dan bertenaga. Oke. Gimana nih hari ini kalian semua merasa happy nggak nih untuk belajar hari ini? Happy ya, harus happy, harus semangat untuk belajar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau bantu Ibu untuk pimpin doa ya, Li. Terima kasih Ali sudah membantu Ibu untuk memimpin doa hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang nama-namanya Ibu panggil, silakan mengangkat tangannya ya. Ali hadir? Oh iya, tadi kan Ali yang bantu Ibu untuk memimpin doa. Latifah hadir? Hadir. Rafasya? Eca? Naufal? Rahmi? Alhamdulillah ya, semuanya hari ini hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bahas buku tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa sih? Ibu berharap dengan nantinya kalian mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. Lalu juga dengan mencari informasi dari teks, Ibu berharap nanti kalian semua mampu membuat bagaimana penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Lalu yang ketiga, dengan membaca teks, Ibu berharap siswa Ibu anak Ibu mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang terakhir, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, Ibu berharap kalian semua mampu menjelaskan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bahasa Indonesia dulu ya. Di sini ada menggali informasi dari suatu teks. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi juga dapat kita peroleh dari jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya adik simbabel. Kalian semua ada yang tahu nggak nih apa itu adik simbabel? Ayo. Tadi tuh yang di tujuan pembelajaran Ibu kasih tahu adik simbabel itu apa sih? Ya, Rahmi coba apa sebutin? Iya benar, adik simbabel adalah apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Benar sekali, pintar sekali Rahmi ya. Terima kasih Rahmi. Lalu ini sih. Yang pertama ada apa? Apa bisa kita gunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Misalkan, apa yang menyebabkan organ pernafasan manusia mengalami kerusakan? Bisa kita gunakan. Lalu yang kedua di sini ada di mana. Di mana itu dapat kita gunakan untuk menanyakan suatu tempat. Misalkan, di mana letak ruang kelas 5B? Ada di lantai 2. Lalu yang ketiga ada kapan. Kapan biasa kita gunakan untuk menanyakan waktu. Misalkan, kapan pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan hari ini? Ayo kapan? Pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan hari ini pada pukul 7 pagi. Lalu yang keempat ada siapa. Menanyakan nama orang atau tokoh. Misalkan, siapa guru matematika? Atau siapa nama penjaga perpustakaan? Itu juga bisa kita katakan siapa. Lalu ada mengapa. Mengapa biasa kita gunakan untuk menanyakan alasan. Mengapa organ pernafasan manusia mengalami suatu penyakit? Kenapa sih alasannya penyakit itu bisa ada di organ pernafasan manusia? Lalu yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana biasa kita gunakan untuk menanyakan cara, proses, urutan, dan pendapat. Lalu yang terakhir juga ada berapa. Berapa itu biasa kita gunakan untuk menanyakan jumlah. Misalkan berapa jumlah siswa yang hadir hari ini? Ada berapa yo? Sampai sini paham? Paham ya, masih lumayan gampang ya. Lalu, salah satu cara untuk memperoleh informasi yaitu dengan membaca teks dengan cermat. Langkah-langkah untuk menggali informasi teks yaitu, sini ada beberapa langkah yang bisa kalian gunakan atau yang kalian pakai dalam menggali informasi dalam sebuah teks. Yang pertama, bacalah dengan saksama. Jadi jika ada sebuah teks bacaan, saat kalian ingin menggali suatu informasi di dalam teks bacaan tersebut, kalian harus membaca dengan serius atau saksama ya. Lalu yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Membuat kalimat tanya menggunakan kalimat tanya. Nah, tadi kan sebelumnya kita tuh sudah mempelajari apa sih kalimat-kalimat tanya yang biasa kita pakai. Itu ada tadi adik simbabel, ya benar. Nah, menggunakan kalimat-kalimat tanya seperti itu, kita bisa membuat daftar pertanyaan yang banyak. Jadi saat kita ingin membaca, saat kita sedang membaca, kita tuh bisa sambil memikirkan kira-kira pertanyaan apa sih yang akan nanti kita buat dalam kalimat-kalimat tanya yang ada itu. Lalu yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi setelah kita membaca teks dengan seksama, lalu kita juga menuliskan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menggali informasi yang ada di dalam teks tersebut, kita bisa tuh mencari jawabannya di dalam teks bacaan yang sudah kita baca. Pastinya kalau kita membaca dengan serius, kita juga pasti akan tahu jawabannya. Dan yang terakhir, rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf. Setelah kita mencari jawabannya di dalam teks tersebut, jawabannya kan pasti tidak berurutan kan. Akhirnya nantinya kita harus mengurutkan jawaban-jawaban yang sudah kita cari itu menjadi suatu paragraf-paragraf yang kecil atau paragraf singkat. Sampai sini semuanya paham? Paham ya? Kalau gitu Ibu akan lanjut ke berikutnya. Sini ada suatu bacaan, suatu teks bacaan.
Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Ayo, semuanya perhatikan. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Minta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang saja ya, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadakan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Oke, kalian semua tadi perhatikan nih saat ibu menceritakan isi teks ini. Terus diperhatiin ya. Oke, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan gak nih dari teks yang sudah ibu bacakan? Ayo, kok pada diem sih? Oke, kalau gitu ibu saja ya yang bertanya ya. Ibu mau tanya apa ya kira-kira ya? Apa penyebab Dayu menjadi terbatuk-batuk saat sepulang sekolah? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa? Iya, Noval? Iya, benar. Karena ada mobil yang berjalan di depan mereka. Mobil tersebut mengeluarkan asap yang hitam sehingga membuat udara di sekitar mereka itu menjadi tidak segar, menjadi membuat pernafasan mereka itu terganggu saat menghirup udaranya. Lalu pertanyaan terakhir ya, ibu mau siapa yang jawab? Rahmi deh, ibu mau Rahmi yang menjawab. Apa ya yang akan ibu tanyakan ke Rahmi? Kenapa saat Dayu berteduh di bawah pohon rindang, nafasnya menjadi segar lagi, menjadi lega lagi? Ayo, Rahmi, ayo jawab. Iya, benar, karena di bawah pohon rindang itu akan mengeluarkan udara yang sejuk saat siang hari. Saat siang hari, pepohonan mengeluarkan udara yang sejuk di sekitarnya sehingga udara yang kita hirup itu akan menjadi sejuk. Benar. Oke, sudah paham ya? Sekarang ibu mau lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar IPA. Ini kita akan belajar gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Ada yang tahu? Iya, faktor fisik ya. Yang pertama di sini ada ya. Oke, faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan itu yang pertama ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, bayi terlahir dini atau yang biasa kita sebut dengan prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantuan pernafasan. Nah, biasanya kan ya kalau ada bayi yang terlahir secara prematur, mereka akan setelah dilahirkan akan langsung ditaruh di dalam inkubator. Kenapa? Karena organ-organ di dalam tubuhnya itu belum sesempurna bayi-bayi yang seharusnya lahir pada waktunya. Jadi karena organ-organ di dalam tubuhnya salah satunya organ pernafasan yang belum sempurna, makanya bayi-bayi tersebut memerlukan bantuan alat-alat medis untuk menyempurnakan organ-organ yang ada di dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Oke, sampai sini mudah dipahami? Udah ya. Lalu faktor yang kedua, di sini faktor yang kedua ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya, yang pertama ada influenza, di mana influenza itu penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus yang mudah menular. Penularan virus dapat terjadi melalui udara pada saat orang berbicara. Lalu batuk dan bersin. Gejala berupa hidung terus-menerus mengeluarkan ingus, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, dan demam. Jadi biasanya orang yang mengidap penyakit influenza ini dia akan mengalami ciri-ciri atau gejala seperti hidungnya terus mengeluarkan ingus. Jadi hidungnya itu tuh selalu bersin-bersin ya. Terus juga batuk-batuk, lalu sakit kepala dan juga demam. Nah, lalu ada penyakit yang kedua itu ada asma. Asma merupakan satu di antara penyakit turunan. Asma merupakan penyakit sesak nafas karena saluran pernafasan tersumbat. Penyebatan terjadi karena alergi pada debu, bulu hewan, rambut, bulu, kotoran, udara dingin, atau tekanan psikologis. Gejala awal dari penyakit asma dapat berupa batuk terutama pada malam atau dini hari. Lalu juga ada sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya dan netral. Lalu ada rasa berat di dada dan dahak sulit untuk keluar. Jadi untuk orang-orang yang menderita penyakit asma biasanya akan sangat sensitif hidungnya. Jadi saat ada kotoran, terlalu banyak kotoran atau debu, mereka bisa sesak nafasnya. Lalu juga mereka ada yang alergi dengan bulu hewan. Jadi misalkan ada seseorang yang asma lalu deket-deket sama kucing, gendong-gendong kucing, bulu kucingnya berterbangan, akhirnya bisa saja nafas itu akan terasa sesak. Oke, sampai sini mudah dipahami? Mudah ya. Lalu ada bronkitis. Bronkitis di mana radang yang terjadi pada bronkus. Penderita penyakit ini sering mengalami batuk yang disertai dahak. Umumnya penderita memiliki kebiasaan merokok. Makanya merokok itu tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi tidak boleh untuk merokok ya. Jangan pernah coba-coba rokok. Jangan karena aku pengen kelihatan keren aku mau merokok, itu nggak boleh ya. Itu akan merugikan diri kita sendiri dan tentunya orang-orang di sekitar kita akan merasa sangat dirugikan dengan asap yang kita keluarkan saat kita merokok. Nah, di sini bisa terlihat ada dua jenis bronkus. Yang pertama di situ ada bronkus yang sehat, bronkus orang sehat ya. Di dalamnya ini tuh di salurannya itu tuh bersih, tidak ada apapun yang menyumbat. Nah, sedangkan untuk orang yang terkena penyakit bronkitis ini, dalam bronkus itu salurannya itu akan banyak tersumbat dahak-dahak. Itu banyak dahak-dahak di sini yang kuning-kuning. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Itu akan banyak dahak-dahak sehingga mengalami batuk-batuk, sering mengalami batuk. Oke. Selanjutnya ada pneumonia, di mana penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus yang menginfeksi salah satu bagian paru-paru.
sehingga bagian yang terinfeksi tidak akan dapat berfungsi karena dipenuhi oleh lendir dan nanah. Nah, di sini bisa dilihat ini tuh yang sehat ya, punya ini sehat, sedangkan ini tuh yang terkena penyakit. Di dalamnya itu banyak sekali dipenuhi oleh lendir dan nanah. Lalu ada tuberkulosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh basil tuberkulosa mengalami peradangan dan sering mengalami batuk. Jika sudah parah, batuk bisa mengandung darah. Jadi kalau orang yang penyakit ini sudah terlanjur parah, saat dia batuk, di dalam dahaknya itu tuh akan ada darah, bercak darah. Ya, sampai sini mudah dipahami. Yang terakhir ada kanker paru-paru, di mana kanker paru-paru ini sel-sel yang berkembang secara tidak terkontrol yang tumbuh sehingga dapat menyumbat bronkus, akibatnya udara tidak bisa keluar dan masuk paru-paru, dan kanker paru-paru dapat menyebabkan kematian. Ya, sini bisa terlihat ini tuh ada paru-paru yang bersih atau paru-paru yang sehat, sedangkan di sini ada paru-paru yang sakit, terlihat sekitaran itu menghitam. Ya, sini mudah dipahami tidak? Sini mudah ya. Nah, lalu ada faktor yang terakhir nih, jadi ada 3 faktor ya. Faktor yang terakhir itu faktor lingkungan, dimana kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara di sekitarnya, dimana udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen yang menipis sehingga kita merasa sesak saat ingin bernafas. Oke, ingin bertanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau gitu desa Kelantaran Jerebu. Aroma sangit asal dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti oleh kabut, jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput oleh asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi udara. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya untuk pindah keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Taman, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan akun milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak adanya penanganan yang serius. Asap kebakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per miliar atau ppm, akan timbul banyak sekali penyakit saluran pernafasan. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk tersebut, di mana sudah terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, di mana ada 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, lalu ada 1.200 penderita asam serta 500 pengidap pneumonia. Oke. Sudah didengarkan apa yang tadi Ibu ceritakan tentang asap kebakaran hutan yang ada di Riau? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang teks tersebut? Kalau nggak ada, Ibu lagi nanya deh. Kayaknya kalian tuh ngantuk semua ya, habis sarapan pada ngantuk kok. Oke, kalau gitu Ibu mau nanya ya. Coba dalam teks yang tadi sudah Ibu bacakan, ada berapa orang yang mengalami penyakit asma? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab angkat tangan? Oke, Ali, berapa Ali? Iya benar, ada 1.200 orang yang mengalami asma, menderita asma. Lalu Ibu mau nanya, di mana terjadinya asap tebal yang mengakibatkan banyak sekali warga yang mengidap penyakit pernafasan? Ayo, ada di mana tadi ceritanya? Iya benar, ada di Riau. Oke, sampai sini semuanya sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah ya? Kalau gitu Ibu akan membagikan lembar kerja ke kalian, LKPD ke kalian. Kalian bisa kerjakan ini secara individu. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung kasih ke Ibu ya. Untuk tugas terakhirnya, Ibu mau kalian coba kerjakan evaluasinya ya. Jika sudah, kalian kumpulkan lagi ke Ibu. Oke, udah semua? Sudah ya? Kumpulkan lagi. Oke, sampai sini sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Hari ini kita sudah belajar cara untuk mencari sebuah informasi di dalam sebuah teks. Tadi caranya itu kita harus membaca dan mengesahkan ceritanya. Lalu setelah itu apa lagi? Iya benar, setelah membaca ceritanya kita dapat membuat list pertanyaan menggunakan kalimat tanya di Simbabel. Setelah itu kita bisa mencari jawabannya dalam teks yang sudah kita baca. Lalu jika sudah mendapatkan jawabannya, kita bisa mensusun jawaban tersebut menjadi sebuah paragraf yang singkat. Gangguan pada pernafasan manusia nih. Tadi ada berapa aja sih faktornya? Ada berapa faktor? Iya benar, ada 3 faktor ya yang menjadi faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada faktor fisik, bawaan dari lahir. Lalu juga ada faktor penyakit, di mana pada faktor penyakit itu ada banyak sekali penyakit yang menjadi
faktor dari gangguan pernapasan tersebut ya. Di antaranya ada influenza, lalu juga ada asma, ada bronkitis, ada tuberkulosis, ada pneumonia, dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Biasanya disebabkan penyakit-penyakit tersebut ada yang memang bawaan dari lahir, ada juga yang disebabkan oleh kelalaian manusia sendiri karena merokok, ya kan? Dan faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan, di mana banyaknya asap-asap kendaraan bermotor ataupun bermobil, lalu juga banyaknya asap dari pabrik-pabrik juga. Sampai sini semua sudah paham? Ya kalau gitu, Ibu minta tolong Rafasya untuk pimpin doanya. Coba doa untuk pulang. Rafasya sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pulang. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.